Selamat siang semuanya. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengantar teknologi informasi dan informatika. Yaitu kelompok 8 ada 4 orang dari Primusandi Eokoy, Muhammad Zaki Raihan, Rahmat Ramadan, dan dengan saya sendiri Nasrullah. Saya ingin menjelaskan yang pertama itu adalah lanjut. Latar belakang, pentingnya data sebagai komponen dasar dalam penghasilkan informasi yang bermakna untuk proses pengambilan keputusan di era digital. Pesatnya perkembangan teknologi digital menciptakan kebutuhan pengelolaan data yang baik dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan pemerintahan. Teknologi seperti big data dan machine learning meningkatkan kompleksitas dalam pengolahan data, menuntut pemahaman mendalam terhadap konsep dasar data dan informasi. Lanjut. Perumusan masalah. Bagaimana pengertian data, contohnya serta jenis-jenis atau kategori dalam ilmu informatika. Bagaimana pengertian informasi, contohnya serta jenis-jenis atau kategori informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Zaki Raihan. Dipersilakan. Oke, next. Bang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama, tujuan untuk menjelaskan pengertian data, memberikan contoh data, dan menguraikan jenis-jenis atau kategori data yang digunakan dalam pengolahan informatika. Untuk menjelaskan pengertian informasi, memberikan contoh informasi, dan menguraikan jenis-jenis atau kategori informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data. Next. Definisi data. Data adalah fakta mentah berupa angka, simbol, teks, gambar, atau rekaman yang belum memiliki arti atau konteks sampai dilakukan pengolahan. Data merupakan input yang akan diproses untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Dalam informatika, data berfungsi sebagai komponen dasar yang menjadi fondasi semua sistem informasi. Tanpa data yang berkualitas, informasi yang dihasilkan dapat menjadi tidak relevan. Data hanya berupa kumpulan, simbol, dan nilai yang tidak memiliki makna sebelum dilakukan analisis dan pengolahan yang sesuai, sehingga belum dapat memberikan manfaat langsung bagi pengguna. Next. Adapun contoh data yaitu angka seperti 100, 45, atau 27 sering digunakan untuk menggambarkan fakta kuantitatif yang dapat diolah lebih lanjut. Yang kedua, teks seperti Jakarta, mahasiswa, atau Indonesia merupakan contoh data yang memuat informasi dasar berupa fakta atau frasa, berupa kata atau frasa. Yang ketiga, simbol seperti arroba, tagar, persen adalah bentuk data yang sering digunakan dalam bidang informatika untuk memberikan kode atau tanda khusus. Dan yang keempat, data hasil pengukuran seperti 36 derajat Celcius, 2,6 meter, atau 150 kg menunjukkan fakta kuantitatif yang dapat mendasari analisis lebih lanjut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Rahmat Ramadan. Next, jenis dan kategori data berdasarkan sifatnya.
Data kualitatif mengandung informasi non-numerik, misalnya karakteristik atau deskripsi, sedangkan data kuantitatif berupa angka yang dapat diukur dan dihitung. Berdasarkan bentuknya, data dapat berupa teks, angka, gambar, suara, atau video. Setiap bentuk data memiliki metode pengolahan yang berbeda. Berdasarkan sumbernya, data primer diambil langsung dari pengamatan atau eksperimen. Sementara data sekunder berasal dari sumber lain seperti laporan atau database. Berdasarkan metode akuisisi, data diskrit terdiri dari bilangan bulat atau kategori tertentu, sedangkan data kontinu berbentuk rentan nilai yang dapat dipecah menjadi bagian lebih kecil. Lanjut, definisi informasi. Informasi adalah hasil akhir dari pengolahan data yang memberikan arti dan makna tertentu bagi penggunanya. Informasi memiliki tujuan untuk mendukung keputusan dan pengawasan situasi. Dalam informatika, informasi harus memenuhi 3 ciri utama: akurat, relevan, dan tepat waktu, agar memberikan manfaat yang maksimal bagi pengguna. Informasi berfungsi sebagai hasil kontekstual dari pengolahan fakta atau data mentah, menjadi lebih struktur dan bermakna. Next. Contoh informasi, data nilai individu dapat diolah menjadi rata-rata kelompok, seperti nilai rata-rata kelas adalah 82 untuk menggambarkan keseluruhan performa. Informasi seperti penjualan meningkat 20% dari sebulan sebelumnya membantu dalam memahami perkembangan bisnis dan mengambil tindakan strategis. Hasil analisis suhu ruangan seperti suhu mencapai 30 derajat Celcius sehingga memerlukan penyesuaian pendinginan, berikan arahan langsung untuk tindakan tertentu. Presentasi berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, jenis dan kategori dari informasi. Yang pertama, berdasarkan fungsinya, informasi strategis digunakan untuk membuat kebijakan jangka panjang, informasi taktis untuk perencanaan menengah, dan informasi operasional untuk membantu kegiatan sehari-hari. Berdasarkan sifatnya, informasi faktual, berdasarkan data yang valid, informasi prediktif memberikan estimasi untuk masa depan, dan informasi opini mencerminkan interpretasi subjektif. Berdasarkan bentuknya, terdapat teks, grafik, video, atau multimedia adalah kategori informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyampaian kepada pengguna. Kesimpulannya, berdasarkan hubungan antara data dan informasi, data adalah bahan mentah yang belum memiliki makna, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti, relevansi, dan fungsi bagi pengguna. Selanjutnya ada saling ketergantungan. Data yang berkualitas menjadi dasar untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pentingnya pengolahan data. Pengolahan data yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan memiliki nilai yang tinggi, mendukung analisis, dan membantu dalam implementasi kebijakan secara efektif. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.